bersahabat, Ramadan dan ngecas iman bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngecas Iman Anissa, Podcast yang bikin iman lobet jadi full bar lagi. bersama saya Naura. Dan saya Iza. Nah, Setuju Kak? ntar dulu deh, tapi masih testing ya. Batuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngecas Iman Anissa, Podcast yang bikin iman lobet jadi full bar lagi. bersama saya Naura. Dan saya Iza. Nah Zah, hari ini kita mau bahas episode terbaru dari sitkom Ngecas Iman. Iya, sitkom kali ini judulnya, temanya adalah jadi orang harus jujur. Langsung aja kali ya, check it out. Terus? Lu bohong lagi, kagak ada kembalian. Itu manajemen receh, Li. Itu bohong, bukan manajemen. Aduh. Itu tester buat pelanggan, kenapa dipakai? Nggak apa-apa, siapa mau larang aku? Aku kan Aswar. Dalam psikologi, jujur itu keselarasan antara perkataan, pikiran, dan perbuatan. Begitu. Jadi orang tuh nggak perlu rupa-rupa. Natura. Sumpah ya, pas aku nonton podcast tadi tuh kayak tokoh Azwar itu bener-bener embodiment of orang yang hal-hal kecil aja bohong. Iya, benar banget ya Naura. Dia bilang gak ada kembalian, padahal sebenarnya tuh ada. Kayak itu tuh walaupun kecil, tapi itu tuh kebohongan gak sih walaupun kecil. Dan biarpun cuma 3.000 ya, coba deh kamu bayangin Zah, uang 3.000 yang ditilep sama si Azwar itu dikali 10 hari, dikali 20 hari. Dan berapa kali lipat dosa yang dia dapat cuma gara-gara kebohongan kecil yang akhirnya nantinya dia harus tutupi dengan kebohongan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Astagfirullahaladzim. Dia berbohong dan mengambil hak orang lain itu sangat Enggak banget sih Iya, menurut enggak aku. banget sih. Menurut aku itu adalah sebuah contoh yang buruk dan tidak boleh ditiru ya teman-teman. Iya, nggak boleh, teman-teman. Jangan. Karena sebenarnya tokoh-tokoh kayak Azwar itu ya justru yang jadi reminder buat kita ya Zah, kalau kita ini jadi manusia harus tulus, ikhlas dan senantiasa jujur. Iya, kayak tokohnya Mas Ali dan Mas Anto, mereka itu teduh, tenang, ngingetin, tapi tuh tidak kasar gitu ya. Betul. Jadi semua itu datangnya dari hati dan dari kelembutan ya, bukan dari paksaan. Karena orang itu akan berubah kalau kita bisa ngingetin mereka dengan ketulusan, bukan seakan-akan menggurui mereka ya Zah. Iya, betul banget. Kayak ustazah, kok ustazah sih, kan ustadz ya? Iya Ustadz, kalau Sorry. Ustazah jangan dong. Oke, sorry. Jangan dong, masih Ustadz dulu Cut ya. ya. Masya Allah. 1, 2, 3. Nah, bener banget nih Naura, kayak Ustadz Teguh ya. Jadi beliau itu memberi arahan itu tuh dengan tegas, tapi tidak marah ya Nau. Beda antara marah dan tegas. Jadi pendekatannya tuh enak gitu loh Nau. Pendekatannya itu benar-benar friendly, jadi orang juga tidak berat ya untuk menerima nasihat dari dia dan orang bisa lebih lapang dada mendengarkan apa yang dia bicarakan. Nah, seperti Ustadz Teguh yang seperti namanya dia pendiriannya juga teguh nih Zah, Benar banget. dan pembawaannya yang adem, tenang dan merangkul kekeluargaan itu sama banget sama bintang tamu yang udah kita undang hari ini. Ada Ustazah Hania yang sudah pernah datang ke podcast kita dan ada siapa lagi Zah? Ada security AL yang paling ngetop yaitu Ibu Rina. Ustazah, Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi. Apa kabar? Masya Allah Ibu, selamat datang. Kabar baik Ibu. Baik. Alhamdulillah. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Ustazah juga ya. Masih full ya Bu Rina Ya, puasanya. Masya Allah. Nah, teman-teman, kita kedatangan Ustazah Hania lagi nih, Ustazah paling hits yang susah banget dapat jadwalnya, tapi Masya Allah ya beliau berbaik hati karena merasa impact-nya besar ke Gen Z ya Ustazah podcast ini. Jadi beliau bersenang hati. Tahun ini aku cancel Iya, untuk meng-cancel jadwalnya demi ngecas iman. Masya Allah banget. Semoga makin berdampak untuk Gen Z ya Ustazah melalui ngecas iman. Amin. Nah, kita akan bercerita dengan bintang tamu kita, salah satunya yaitu Bu Rina. Nah, aku pengen tahu nih Bu Rina, ada nggak sih pengalaman Bu Rina mengenai hal-hal yang seperti ketidakjujuran dan kebohongan-kebohongan gitu Bu? Ada
Untuk pengalaman pernah ya dari hal yang kecil sampai yang besar. Jadi contohnya itu seperti janji meeting yang bilangnya di pos itu, pos masuk bilangnya, iya saya ada janji dengan bapak itu tersebut. Lalu sampai di lobi ditanyakan kembali detailnya di ruang berapa, jam berapa, beliau nggak tahu. Di situ udah jelas ternyata hanya ingin memberikan proposal penawaran saja. Jadi diarahkan ke pos 1 kembali atau ke ruang ATK. Oh iya gitu ya Bu. Ya Allah. Masya Allah. Sampai sekedar cuma ngasih proposal aja nggak jujur ya Bu. Iya, Sekedar yang bilangnya mau meeting ternyata cuma sekedar ngasih proposal dan nggak ada janji. Dan pada akhirnya apa yang dia kerjakan mungkin jadi nggak berkah kali ya Ustazah karena kebohongan kecil itu. Nah mungkin kalau di itu masalah ketidakjujuran ya Bu Rina. Iya, Nah betul. kebalikannya Bu Rina, mungkin apakah ada hal-hal kejujuran yang Ibu Rina alami gitu, terlebih mungkin di teman-teman internal AL nih Bu Rina, mungkin ada pengalaman-pengalaman kejujuran atau ketidakjujuran itu yang Ibu Rina alami gitu. Kalau di internal itu seperti pakai ruangan ya, biasanya kan harus ada bookingan. Bilangnya, oh cuma sebentar saja, ternyata jadi lama gitu. Iya, betul. Cuman sedikit sih, tapi kalau di security itu memang diwajibkan jujur. Jadi kalau hilang kepercayaan karyawan ke security itu, Iya betul. ya jadi Akan diwajibkan. menghancurkan semua ya Bu ya. Iya benar. Nah kadang-kadang itu ya teman-teman, mungkin kita belajar juga ya dari pengalaman Bu Rina kalau kejujuran itu bukan cuma soal hal-hal besar tapi hal-hal kecil sekedar kayak minjem ruangan, terus tujuan niat kita sebenarnya ya Bu Rina ya. Kalau dari Ustazah sendiri gimana nih Ustazah menyikapi hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan kebohongan kecil yang mungkin kalau orang suka bilang tuh white lies ya, kebohongan yang seakan-akan itu sebenarnya niatnya bukan bohong tapi ya tetap bohong. Iya. Jadi sebenarnya kalau namanya bohong itu tetap bohong ya. Gak ada bohong kecil, dosanya kecil atau bohong besar, dosanya besar. Semua bohong itu dosanya sama-sama perbuatan buruk gitu. Nah itulah kenapa kita dianjurkan untuk jujur. Bahkan bukan dianjurkan ya, sebaiknya memang seharusnya kita jujur gitu. betul. Karena jujur itu kan sebagian dari iman ya. Dan dengan kita jujur itu kita meneladani sifat Rasul, asidik gitu kan, jujur. Karena semua aktivitas yang kita lakukan jujur, insya Allah hasilnya juga jujur. Kayak misalnya case tadi, kita ngasih proposal, kalau misalnya kita dengan cara yang jujur, kan insya Allah bisa goal, siapa tahu ya. betul, Insya Allah, betul. tanpa harus bohong, kayak gitu sih. Nah kalau Bu Rina nih, selama Bu Rina jadi security, pernah nggak sih Bu Rina mergokin orang nih, mungkin mencuri atau ngambil barang yang bukan milik dia tapi nggak ngaku, atau kayak padahal dipergokin tapi masih mengelak gitu? Ada, pernah waktu itu ya. Ada anak masih remaja gitu kan ngambil sesuatu barang, jadi ditanyakan nggak pernah ngaku, nggak mau ngaku, lalu didesar ditanyakan terus gitu, baru dia ngaku dia sedang butuh uang, jadi keekonomiannya memang kurang gitu, jadi memang lagi sedang butuh. Jadi pas ditanyakan baru dibilang, oh kalau jujur dari awal mungkin kita bisa membantu, tapi karena dari awalnya sudah berbohong, jadi kita kesininya pun agak sulit untuk mempercayainya. Oh betul. Sejalan dengan yang dikatakan Ustazah Hania tadi ya, kalau memang dari awal tuh udah jujur, pasti orang akan niatnya bisa membantu, pasti di awal bisa mempertimbangkan gitu ya. Betul Zana. Kalau dari Ustazah Hania sendiri gimana sih Ustazah menyikapi orang-orang yang jujur dengan berkedok ya terpaksa karena keadaan gitu, mau gimana lagi, tidak ada kayak last resort lah, bohong itu buat mereka tuh gimana tuh Ustazah? Iya, sebenarnya kalau misalnya niatnya udah buruk ya, niatnya udah bohong, ya kesana-kesananya akan tetap bohong gitu. Jadi kenapa sih kita nggak jujur aja? Karena kan Allah kan udah ngasih kita sesuai dengan kapasitas kita terima aja gitu. Semua manusia pasti punya kekurangan, semua manusia pasti nggak ada yang sempurna gitu kan. Jadi kita nggak usah kayak memanipulasi, membungkus itu menjadi lebih baik. Kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu cuman berkedok terpaksa gitu. Nah makanya kita diharapkan untuk jujur selalu melakukan kebaikan supaya Allah juga ridho gitu kan. Karena kalau misalnya awalnya kita udah bohong, kita udah mengkhianati orang atau kita sudah menzalimi orang, kesana-sananya juga nggak akan mulus. Karena Allah udah nggak ridho ya Ustazah. Betul, Dan saat itu Allah dia. sudah nggak ridho, maka terputuslah jalan kita ya Ustazah. Mau sekuat apapun kita berusaha, kalau misalnya Allah nggak ridho kan
percuma aja gitu ya. Yang ada kita malah dapat dosa, bukan dapat pahala. Gitu. Nah, tapi kalau Bu Rina sendiri nih sebagai aparat keamanan di kantor kita, pernah nggak sih Bu Rina tuh mengalami Lu mau nanya apa dulu? Ayo. 1, 2, 3. Nah, tapi dari Bu Rina sendiri nih sebagai aparat keamanan, Bu Rina pernah nggak sih punya pengalaman terkait kejujuran yang sampai menyentuh hati Bu Rina kayak, ya ampun, kok bisa ya ada orang sejujur ini, Masya Allah pantesan kayak hal-hal kayak gitu. Ada sih kayak di internal tuh ya kayak tim propak gitu ya. Jadi setiap ada penemuan itu selalu dilaporkan ke security. Masya Allah. Gitu. Jadi dari pihak security menyebarluaskan melalui grup atau dari rekan-rekan karyawan yang merasa kenal gitu. Jadi ada juga waktu mau sholat lewat lobby, Pak ada ketinggalan tah, gitu. Ada yang lupa kah, gitu. Masya Allah. Jadi kalau jujur tuh lebih tenang, lebih damai gitu Bu ya. Jadi kita kalau jujur itu jadi nggak ada pikiran lagi kalau sudah pulang dari tempat kerjaan kita pulang sudah tenang gitu. Tapi kalau tidak jujur jadi kepikiran, kita takut, kita was-was, nggak tenang ya. Betul banget. Ya, Ibu, jadi setuju. gitu takut ketahuan juga ke depannya. Suatu saat pasti terbongkar gitu. Tapi hebat banget ya tim Propak ini juga ya Bu Rina ya. Padahal sebenarnya tim Propak ini kalau dari ceritanya Bu Rina mereka tuh punya banyak kesempatan ya Bu untuk melakukan hal yang tidak jujur. Tapi Masya Allah banget mereka semua sama-sama jujur, sama-sama mengikuti SOP dan bisa mengatur dan mengontrol nafsu dirinya untuk tetap jujur dan mengutamakan kejujuran. Masya Allah banget. Itulah ya Ustazah pentingnya jujur ya sebenarnya ya, menjaga integritas diri kita ya Ustazah ya. Betul, karena jujur juga kalau misalnya kita udah terbiasa bohong nih teman-teman, ke depan tuh kita nggak akan tenang hidupnya karena kita harus menutup lagi kebohongan yang sebelumnya. Terus mengarang cerita lagi, kita pusing gitu jadinya kan. Beda kalau misalnya kita udah jujur ya udah kita slow aja gitu menghadapi hidup, kita lancar-lancar aja karena nggak ada sesuatu yang kita tutup-tutupi gitu. Betul banget. Nah Ustazah Ania sendiri nih, menurut pengalaman Ustazah, apakah pernah gitu ada pengalaman antara kebohongan dan kejujuran dan pembelajarannya tuh apa tuh Ustazah? Sebenarnya pernah gitu ketika saya berhubungan dengan orang lain gitu ya, ini dalam konteks pekerjaan. Orang ini tuh bilang kalau misalnya pekerjaan dia itu hasil dari usahanya sendiri. Tapi setelah saya tanya lebih lanjut lagi, saya tanya lebih dalam lagi, ternyata makin kesini cerita dia makin gak nyambung nih. Lebih lanjut, lebih dalam gak nyambung. Iya, lebih lanjut, lebih dalam gak nyambung. Pertanda bohong ya kan. Nah di situ saya merasa kayak pertama pasti kecewa ya, karena kita kalau dibohongin kan kecewa. Kedua kayak berpikir kenapa sih harus bohong. Bahkan kalau misalnya kalian jujur, mereka jujur itu kita bisa bantu loh apa kesusahan yang nggak usah ditutup-tutupi gitu kan. Karena kan kalau misalnya konteksnya jujur itu kita bisa tahu kita itu ada kesah di mana, ada kekurangan di mana, butuh bantuan atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kita menutup semuanya, kita bilang nggak apa-apa dan baik-baik aja, kita mana tahu sih kalau misalnya ternyata itu ada sesuatu yang harus kita perbaiki gitu kan. Apalagi ini kalau konteksnya pekerjaan gitu ya, pekerjaan yang berhubungan dengan tim. Kalau misalnya kita nggak tahu ternyata ada kekurangan ataupun kerusakan kan kita rugi juga, bukan rugi diri sendiri tapi merugikan orang lain gitu. Jatuhnya udah zolim kepada orang lain. Nah itu dia. Nah itu ya teman-teman, makna dari kejujuran itu bukan cuma soal diri kita sendiri tapi juga orang lain. Jangan sampai karena ketidakjujuran kita, kebohongan kita, akhirnya kita secara tidak sadar jadi berbuat zolim dan merugikan orang lain. Betul, setuju Nah banget. mungkin Masya Allah insightful banget ya Zah obrolan kita hari ini. Ada Ustazah Hania, ada pengalamannya Bu Rina juga. Masya Allah bener-bener menyentuh hati banget ya Zah. Menyentuh hati dan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nal. Sebab akibatnya tuh ada banget, kerasa banget ya. Betul. Ternyata senyata itu ya akibat dari kebohongan. Dan mungkin segini aja kali ya obrolan kita hari ini. Jawaban Ustazah Hania tadi sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah Hania yang sudah menyempatkan waktunya buat datang lagi dan memenuhi undangan kita lagi Jadi ya. nyaman diundang ke sini. Iya ya, saking nyamannya sampai cancel schedule ya denger-denger ya Ustazah Tahun ke demi depan juga harus saya cancel. Masya Allah, demi Anissa. Kalau masih ada ya. Masya Allah, semoga ada terus ya podcast ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Bu Rina Sama-sama, terima atas kasih kembali. sharingnya tadi yang sangat bermanfaat dan insightful ya, sangat aplikatif ya di kehidupan kita Iya, sehari-hari. kejujuran itu memang harus dipegang teguh dari diri sendiri. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ketemu lagi di podcast Anissa episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. See ya.
ngecas iman di bulan Ramadan. 1, 2, 3. Lu mau nanya apa dulu? Ayo. Kita masih testing ya. Batuk dulu. Cantik ya. Oke, yuk. Ayo. Udah di aja keselnya bentar, ulang. Ayo. Jadi pernah nggak aja? Nah, tapi dari Brina sendiri nih sebagai aparat keamanan, Brina pernah nggak sih punya pengalaman terkait kejujuran yang sampai ini? Terus yang kita lihat ya, baik itu dari story tadi, sitkom tadi, dan juga storynya Bu Rina tadi. Cari seberkah iman di Ramadan yang bersahabat.